Masih bersama saya Rahya Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. BPBD Lombok Timur mulai mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Bawa narkotika dari Jakarta, seorang wanita di Mataram diringkus polisi. Sapi berbobot 1,4 ton milik seorang peternak di Lombok Utara terpilih menjadi hewan kurban presiden. Maksud saya, pada dasarnya perdebatan ini bukan hanya terjadi hari ini dengan bendungan berintik. Puluhan warga desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari yang menjadi korban banjir luapan Sungai Meninting tahun 2022 mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat akhir pekan ini. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan tentang pemberian ganti rugi kepada korban. Warga juga meminta DPRD mengupayakan solusi untuk perbaikan rumah dan persawahan mereka yang rusak akibat banjir. Warga mempertanyakan komitmen pihak Balai Wilayah Sungai BWS 1 NTB soal perbaikan infrastruktur sungai untuk mencegah banjir susulan. Teknisnya sudah mengakui bahwa ada memang temporary komperdam yang jebol. Kan dari pihak BWS sendiri yang mengakui itu. Nah sekarang sudah mereka mengakui, tanggung jawab dong. Jangan seperti ini. Kan? Tanggung jawab seperti apa yang diinginkan oleh? Ya kita minta ganti rugi Pak. Kita minta ganti rugi terus apa yang menjadi penderitaan kita. Itu dampak-dampak yang tidak kita harapkan, kita minimalisir lah gitu kan. Sehingga sekarang di kawasan itu atau zona-zona yang akan dari sisi antisipasi kondisi-kondisi bencana bisa dilakukan menjadi prioritas BWS untuk melakukan pembenahan. Terkait tuntutan warga, BWS NTB menyatakan proses perbaikan dampak banjir sudah dilakukan dengan membangun bronjol di sepanjang sungai. Pada saat sidang di pengadilan negeri Tangerang ya beliau menggugat kami ada 16 ya. Nah, tetapi beliau sendiri yang mencabut gugatannya tanpa alasan. Tapi jelas ini kan di sini ada alasannya kenapa dia mencabut. Nanti saya akan kasih surat keterangannya ya. Selain menuntut perbaikan rumahnya yang rusak, sebanyak 28 keluarga yang menjadi korban banjir juga meminta ganti rugi karena usaha mereka juga turut terdampak. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga garam lokal di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat semakin mahal hingga menembus jutaan rupiah per karungnya. Berapa itu? Di pasar Gerung misalnya, garam halus yang semula dijual Rp500.000 kini naik menjadi Rp1,2 juta per karungnya. Sementara garam kasar naik 3 kali lipat dari Rp300.000 menjadi Rp900.000 per karung. Selain minimnya stok yang dihasilkan petani lokal, melonjaknya harga garam juga akibat terbatasnya pasokan garam dari luar daerah. Kenaikan harga garam membuat omset pedagang menurun. Untuk menyiasatinya, pedagang menjual garam berkemasan kecil seharga Rp3.000. Kepalanya berapa itu? Naik 1 juta sekarang. Untuk 1 karung itu? Iya 1 karung. Terus yang kasar itu 900. Iya 900 per karung. Terus saya jualan 7-10. 7 bungkus? Ya 7 bungkus 10.000. 10.000. Iya. Kenapa naik katanya ini? Ya garam yang kasar enggak ada yang harga hujan terus menerus kan yang dulu itu kan. Kalau sekarang kan musim panas. Dia bikin dapat dia sedikit-sedikit sudah sekarang.
Kenaikan harga garam disebabkan minimnya stok akibat petani gagal panen karena terdampak cuaca yang tidak menentu sejak 3 bulan lalu. Terkait dengan perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan, apa itu bahan pokok maupun bahan baku lainnya di pasar-pasar kita di Lombok Barat, alhamdulillah cukup tersedia. Nah, terkait dengan perkembangan harga, saya kira harga pun masih normal-normal saja. Artinya tingkat fluktuasinya itu tidak terlalu signifikan. Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat mencatat, produksi garam halus di kalangan petani lokal per sekali panen mencapai 10 hingga 15 ton. Sementara garam kasar mulai 25 hingga 30 ton dengan masa panen 4 hingga 5 bulan sekali. Ikan bandeng itu. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ini ada alat ini. Nah, ini masih ada juga ini. Seorang wanita berinisial AS, 27 tahun asal Sulawesi Tenggara, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena kedapatan membawa narkotika. Tersangka diringkus di sebuah rumah kos di Kelurahan Cakra Negara usai mengantarkan narkotika ke tersangka seorang mantan pecatan polisi. Polisi menyita 100,46 gram sabu-sabu, timbangan, alat isap, ponsel, dan uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka merupakan hasil pengembangan kasus penangkapan 3 tersangka narkotika yang merupakan mantan pecatan polisi. Tersangka AS juga merupakan pengguna narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Dari hasil penggeledahan yang bersangkutan, kami mendapatkan beberapa barang bukti, diantaranya alat komunikasi. Kemudian kami juga mendapatkan 2 KTP atas nama saudari AS, dan untuk KTP yang bersangkutan perempuan, tapi kami juga temukan KTP atas nama laki-laki juga dengan inisial H, hanya berbeda nama dan jenis kelamin. Untuk nik, kemudian foto, alamat semuanya sama. Tersangka mengaku membawa narkoba melalui jalur udara dari Jakarta menuju Mataram dengan imbalan 5 juta rupiah. Dari Jakarta, taruh di sana, kamu bawa dari Jakarta ke Lombok pakai kapal waktu itu? Pesawat. Berapa kamu diupah buat halus tuh? Apakah sudah dijanjiin atau bagaimana? Berapa? 15 juta. Terus sudah berapa kali kamu bawa ke Lombok? Baru kali ini. Tujuannya ke siapa waktu itu? Orang yang tidak dikenal. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Seorang penjual tiket berinisial F dan calon penumpang bus berinisial D terlibat adu jotos di Terminal Mandalika Mataram akhir pekan ini. Keributan dipicu masalah sepele karena salah paham soal penjualan tiket bus dengan harga murah. D yang datang ke terminal ingin membeli tiket bus tujuan Bima, curiga dengan tawaran F yang ingin menjual tiket lebih murah dari biasanya. Karena curiga, D kemudian memfoto F untuk memastikan tiket dan penjualnya. Karena tersinggung, F langsung melabrak D yang berakhir adu jotos sehingga salah seorang di antaranya menderita luka lecet. Hanya permasalahan tiket saja, namun berkembang karena kesalahpahaman dan saling komunikasi dengan rekan-rekannya ada juga yang datang. Tapi alhamdulillah anggota kami segera sigap turun ke lapangan mengamankan kedua belah pihak di kantor dan
saya sendiri yang langsung memimpin mediasi kemarin dan alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Setelah dibawa ke kantor polisi, kedua belah pihak akhirnya bersepakat berdamai dan saling memaafkan. Awaludin melaporkan dari kota Mataram.